Di sebuah kampung kecil, pernah terjadi sebuah kejadian yang membuat warga tidak berani membicarakannya dengan suara keras. Seorang menantu wanita berlari keluar rumah pada tengah malam, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan ia terus berteriak ketakutan seperti sedang dikejar sesuatu. Padahal, di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Tetapi warga kampung tahu satu hal. Wanita itu selama ini dikenal sangat jahat kepada mertuanya sendiri. Ia sering memarahi, menghina, bahkan memperlakukan wanita tua itu seperti pembantu di rumahnya sendiri. Tidak ada yang menyangka. Setelah sang mertua meninggal dunia, kehidupan menantu itu berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Dan mengapa banyak orang mengatakan bahwa semua itu adalah balasan dari perbuatannya sendiri? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, pastikan kalian tonton cerita ini sampai akhir, karena di bagian terakhir ada kejadian yang membuat seluruh warga kampung merinding dan mengambil pelajaran besar dari peristiwa ini. Malam itu udara di kampung terasa sangat sunyi. Angin bertiup pelan melewati rumah-rumah kayu yang sudah gelap karena sebagian besar warga sudah tertidur. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kebun di belakang rumah. Tiba-tiba keheningan itu pecah oleh teriakan seorang wanita. Suara itu keras. Panik. Seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. Pintu sebuah rumah terbuka dengan sangat keras. Seorang wanita keluar sambil berlari ke jalan kecil di depan rumahnya. Rambutnya berantakan. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Wanita itu terus berteriak, "Tolong, tolong!" Beberapa warga yang rumahnya dekat langsung membuka pintu. Mereka keluar dengan wajah bingung. Ada yang membawa senter, ada juga yang hanya berdiri di teras sambil melihat ke arah jalan. Wanita itu terus berlari menjauh dari rumahnya. Sesekali ia menoleh ke belakang seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Padahal jalan di belakangnya kosong. Tidak ada orang. Tidak ada hewan. Tidak ada apa-apa. Salah satu warga bernama Pak Jaya mencoba mendekatinya. "Rina, kamu kenapa?" Wanita itu berhenti. Tubuhnya gemetar. Matanya membelalak melihat ke arah rumahnya sendiri. Seolah-olah ada sesuatu di sana. Namun ketika warga lain menoleh ke arah rumah itu, mereka tidak melihat apa-apa. Rumah itu terlihat biasa saja. Lampunya redup. Pintunya masih terbuka. Tetapi Rina justru terlihat semakin ketakutan. Ia menutup telinganya dan duduk di tanah sambil menangis. "Aku tidak kuat, aku tidak kuat." Warga mulai saling berpandangan. Sebagian dari mereka sebenarnya tidak terlalu kaget melihat kejadian itu. Karena mereka tahu siapa Rina. Rina adalah menantu dari Bu Sari, seorang wanita tua yang dulu tinggal di rumah itu. Dan hampir semua orang di kampung tahu bagaimana Rina memperlakukan mertuanya selama ini. Banyak warga sering mendengar suara Rina memarahi Bu Sari. Kadang terdengar dari dalam rumah. Kadang sampai terdengar ke jalan. Beberapa tetangga bahkan pernah melihat Bu Sari menangis diam-diam di teras rumah. Namun wanita tua itu tidak pernah bercerita kepada siapapun. Ia selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal banyak orang tahu kenyataannya tidak seperti itu. Dan yang membuat warga semakin merinding adalah satu hal. Bu Sari sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Sejak malam pemakaman itulah, Rina mulai terlihat berubah. Ia sering terlihat gelisah. Sering terbangun tengah malam. Dan malam ini adalah yang paling mengerikan. Pak Jaya kembali mencoba menenangkan Rina. "Apa yang kamu lihat?"
Rina tidak langsung menjawab. Nafasnya masih terengah-engah. Ia hanya menatap rumahnya dengan mata penuh ketakutan. Beberapa detik kemudian ia berbisik dengan suara yang sangat pelan. Ada yang berdiri di dalam rumah. Warga langsung saling melihat. Siapa? Tanya Pak Jaya. Rina menelan ludahnya dengan susah payah. Matanya masih menatap ke arah pintu rumah yang gelap. Lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Itu Bu Sari." Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Beberapa warga merinding mendengar ucapan itu. Karena mereka semua tahu Bu Sari sudah dimakamkan 3 hari yang lalu. Namun bagi warga kampung, cerita sebenarnya belum dimulai dari malam ini. Semua kejadian ini berawal dari sesuatu yang terjadi jauh sebelum Bu Sari meninggal. Sesuatu yang selama ini hanya dipendam oleh seorang ibu tua yang tidak pernah mengeluh. Dan tidak ada yang menyangka bahwa semua perlakuan itu suatu hari akan kembali kepada orang yang melakukannya. Kisah ini bermula beberapa tahun sebelumnya. Saat Rina pertama kali datang ke rumah itu sebagai seorang menantu. Beberapa tahun sebelum kejadian malam itu, suasana rumah Bu Sari sebenarnya jauh lebih tenang. Rumah sederhana itu berdiri di pinggir kampung. Dindingnya dari papan kayu dan halamannya kecil, tetapi selalu bersih. Di rumah itu Bu Sari tinggal bersama anak satu-satunya yang bernama Fajar. Fajar dikenal warga sebagai anak yang baik dan pekerja keras. Setiap pagi ia berangkat kerja ke kota kecil yang jaraknya cukup jauh dari kampung. Ia bekerja di sebuah bengkel motor. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Sari sendiri sudah tua. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Tubuhnya mulai sering sakit, tetapi ia masih berusaha membantu pekerjaan rumah sebisanya. Walau hidup sederhana, hubungan ibu dan anak itu sangat dekat. Sampai suatu hari Fajar pulang membawa kabar bahwa ia akan menikah. Wanita yang akan menjadi istrinya bernama Rina. Awalnya Bu Sari sangat senang mendengar kabar itu. Ia berharap rumahnya akan semakin ramai dan hangat setelah ada menantu. Tidak lama kemudian pernikahan pun dilaksanakan dengan sederhana di kampung itu. Warga ikut membantu. Banyak yang datang memberi doa agar rumah tangga Fajar berjalan baik. Hari-hari pertama setelah pernikahan terlihat baik-baik saja. Rina tampak sopan kepada Bu Sari. Ia berbicara dengan suara lembut dan sering membantu di dapur. Bu Sari merasa bersyukur kepada Allah karena anaknya mendapatkan istri yang terlihat baik. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah tinggal bersama, sikap Rina mulai berubah sedikit demi sedikit. Awalnya hanya keluhan kecil. Suatu sore Rina pernah berkata kepada Fajar dengan nada tidak senang. Rumah ini terlalu sempit. Semua bercampur. Aku tidak nyaman. Fajar hanya mencoba menenangkan. Nanti kita pelan-pelan perbaiki rumahnya. Namun Rina terlihat tidak puas. Hari demi hari, keluhan itu semakin sering terdengar. Ia mulai mengeluh tentang banyak hal. Tentang rumah yang menurutnya terlalu sederhana. Tentang kehidupan di kampung yang menurutnya membosankan. Dan yang paling sering ia keluhkan adalah Bu Sari. Rina merasa keberadaan ibu mertuanya membuatnya tidak bebas di rumah. Padahal Bu Sari hampir tidak pernah mengganggu. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar atau di teras rumah sambil duduk diam. Tetapi bagi Rina, itu tetap terasa mengganggu. Suatu pagi ketika Fajar sudah berangkat kerja, Rina mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia memanggil Bu Sari dari dapur. "Ibu, tolong cuci piringnya." Nada suaranya tidak lagi selembut dulu.
Busari hanya mengangguk pelan. Ia mencoba berdiri walau lututnya terasa agak sakit. Sejak saat itu, hampir setiap hari Busari diminta melakukan banyak pekerjaan rumah. Menyapu halaman, mencuci pakaian, membersihkan dapur. Padahal tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Tetapi Busari tidak pernah membantah. Ia hanya melakukan semuanya dengan pelan. Sesekali ia berhenti karena kelelahan. Namun Rina justru sering terlihat tidak sabar. Jika pekerjaan Busari dianggap lambat, Rina akan langsung memarahi. Beberapa kali tetangga yang lewat di depan rumah sempat mendengar suara Rina yang keras dari dalam rumah. Sementara suara Busari hampir tidak pernah terdengar. Suatu sore, seorang tetangga bernama Bulina melihat Busari duduk sendirian di teras. Matanya terlihat sembab seperti habis menangis. Bulina sempat bertanya dengan pelan. "Busari tidak apa-apa?" Busari langsung menggeleng sambil tersenyum kecil. "Tidak apa-apa." Ia tidak ingin orang lain tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Namun perlakuan Rina tidak berhenti sampai di situ. Semakin lama sikapnya semakin kasar. Dan ada satu kejadian yang mulai membuat beberapa warga kampung merasa tidak nyaman melihatnya. Kejadian itu terjadi pada suatu siang yang panas, ketika Fajar sedang bekerja dan hanya ada Rina dan Busari di rumah. Peristiwa itulah yang menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Kejadian yang diam-diam dilihat oleh seseorang dari luar rumah. Siang itu matahari terasa sangat panas. Jalan kampung terlihat sepi karena sebagian besar warga sedang berada di ladang atau bekerja di luar rumah. Di dalam rumah, Busari sedang duduk di dapur. Tangannya pelan-pelan mencuci piring yang menumpuk di bak air. Gerakannya lambat karena tangannya sering terasa pegal. Sementara itu Rina berdiri di dekat pintu dapur dengan wajah kesal. "Kenapa lama sekali sih?" katanya dengan nada tidak sabar. Busari hanya diam dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia sebenarnya sudah mencoba bekerja lebih cepat, tetapi tubuhnya memang tidak lagi sekuat dulu. Rina lalu menghela napas dengan kesal. "Aduh, kalau begini terus, kapan selesainya?" Busari mencoba menjawab dengan suara pelan. "Iya, sebentar lagi selesai." Namun jawaban itu justru membuat Rina semakin kesal. Ia mengambil sebuah ember plastik dan meletakkannya di lantai dengan suara keras. "Kalau memang sudah tua, jangan lambat begitu. Pekerjaan rumah masih banyak." Suara keras itu terdengar sampai keluar rumah. Kebetulan saat itu Bulina sedang lewat di depan rumah mereka. Ia berhenti sebentar karena mendengar suara dari dalam. Pintu rumah tidak tertutup rapat sehingga sedikit terlihat keadaan di dalam. Bulina melihat Busari berdiri pelan sambil mengangkat ember yang cukup berat. Air di dalam ember hampir penuh. Langkah Busari terlihat pelan dan sedikit goyah. Tetapi Rina justru hanya berdiri sambil memperhatikan dengan wajah tidak senang. Saat Busari berjalan melewati dapur menuju halaman belakang, tiba-tiba kakinya terpeleset sedikit karena lantai basah. Ember itu hampir jatuh. Airnya tumpah ke lantai. Rina langsung berteriak dengan suara keras. "Lihat kan! Jadi berantakan semua." Busari langsung menunduk. "Ibu minta maaf." Namun Rina tidak berhenti. "Kamu ini kalau kerja malah bikin tambah repot." Suara itu terdengar jelas sampai keluar rumah. Bulina yang melihat kejadian itu merasa tidak enak hati. Ia tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga orang, tetapi hatinya juga merasa kasihan melihat Busari. Beberapa saat kemudian Bulina melanjutkan langkahnya, tetapi wajahnya terlihat khawatir.
Kejadian seperti itu ternyata bukan hanya sekali. Beberapa tetangga lain juga pernah mendengar Rina memarahi Bu Sari dengan suara keras. Kadang terdengar pagi hari, kadang siang hari, kadang bahkan malam hari. Tetapi Bu Sari selalu bersikap sama. Ia tidak pernah membalas. Ia hanya diam. Suatu malam setelah semua pekerjaan selesai, Bu Sari duduk sendirian di teras rumah. Angin malam bertiup pelan. Dari dalam rumah terdengar suara televisi yang ditonton Rina. Bu Sari menatap halaman yang gelap dengan wajah lelah. Matanya perlahan basah. Ia mengangkat kedua tangannya dengan pelan. Dalam hati ia hanya berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan kesabaran. Ia tidak pernah meminta balasan untuk Rina. Ia hanya berharap keadaan rumah itu bisa kembali tenang. Namun tanpa disadari, doa seorang ibu yang hatinya terluka seringkali tidak pernah sia-sia. Sementara itu di dalam rumah, Rina justru semakin merasa terganggu dengan keberadaan Bu Sari. Ia mulai berpikir bahwa hidupnya akan jauh lebih nyaman jika wanita tua itu tidak tinggal bersama mereka. Pikiran itu terus muncul di kepalanya hari demi hari. Sampai akhirnya suatu hari Rina mengucapkan sesuatu yang membuat hati Bu Sari benar-benar hancur. Ucapan itu terjadi pada malam ketika Fajar belum pulang kerja. Dan sejak malam itulah keadaan rumah itu mulai berubah menjadi semakin gelap. Malam itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Fajar belum pulang dari tempat kerjanya karena harus menyelesaikan pekerjaan tambahan di bengkel. Di dalam rumah hanya ada Rina dan Bu Sari. Bu Sari sedang duduk di ruang tengah sambil memijat lututnya yang terasa sakit sejak sore. Hari itu ia terlalu lama berdiri saat mencuci pakaian di belakang rumah. Rina keluar dari kamar dengan wajah tidak senang. Ia melihat Bu Sari masih duduk di ruang tengah. "Ibu belum tidur?" tanya Rina dengan nada datar. Bu Sari menjawab pelan. "Sebentar lagi." Rina lalu duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Beberapa menit kemudian ia menghela napas panjang seperti menahan kesal. Rumah itu terasa sempit baginya. Sejak menikah ia merasa hidupnya tidak sebebas dulu. Ia mulai memandang Bu Sari dengan perasaan jengkel. "Ibu?" kata Rina tiba-tiba. Bu Sari menoleh pelan. "Iya." Rina menatapnya dengan wajah serius. "Saya mau bicara sesuatu." Bu Sari hanya menunggu dengan tenang. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Rina malam itu membuat udara di rumah terasa berat. "Saya sebenarnya sudah lama tidak nyaman tinggal di rumah ini." Bu Sari tidak langsung menjawab. Rina melanjutkan dengan nada semakin keras. "Semua serba sempit. Semua harus berbagi." Bu Sari masih mencoba mendengarkan tanpa memotong. Lalu Rina mengatakan sesuatu yang membuat hati seorang ibu terasa sangat sakit. "Kalau ibu tinggal di tempat saudara saja mungkin lebih baik." Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat hening. Bu Sari menatap Rina dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kenapa begitu?" tanyanya pelan. Rina terlihat tidak peduli. "Supaya rumah ini lebih tenang. Saya juga tidak repot." Kalimat itu diucapkan dengan ringan, seolah tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Bu Sari menunduk. Dadanya terasa sesak. Rumah itu sebenarnya rumah yang ia bangun bersama almarhum suaminya bertahun-tahun lalu. Di rumah itulah ia membesarkan Fajar sejak kecil. Sekarang ia justru diminta pergi dari rumahnya sendiri. Namun Bu Sari tetap tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang. "Nanti kita bicarakan dengan Fajar," katanya pelan. Jawaban itu justru membuat Rina terlihat kesal.
Tidak usah menunggu fajar. Ini juga rumah saya sekarang. Suara Rina mulai meninggi. Busari hanya diam. Ia tidak ingin bertengkar. Beberapa saat kemudian Rina berdiri dan berjalan masuk ke kamar dengan langkah keras. Pintu kamar ditutup dengan suara cukup keras. Busari masih duduk di ruang tengah. Air matanya akhirnya jatuh perlahan. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu dari menantunya sendiri. Malam itu Busari tidak langsung tidur. Ia duduk cukup lama sambil berdoa dalam hati kepada Allah agar diberi kekuatan. Sementara itu di dalam kamar, Rina mencoba tidur seperti biasa. Namun entah kenapa malam itu ia merasa tidak nyaman. Beberapa kali ia terbangun karena merasa seperti ada suara dari luar kamar. Suara langkah pelan. Kadang terdengar dari arah dapur. Kadang dari ruang tengah. Rina sempat membuka pintu kamar untuk melihat. Rumah itu gelap dan sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengira mungkin hanya suara angin atau tikus. Namun sejak malam itu, kejadian-kejadian kecil yang aneh mulai sering terjadi di rumah tersebut. Awalnya Rina tidak terlalu memikirkannya. Tetapi semakin hari kejadian itu semakin sering muncul. Dan tanpa disadari, semua itu mulai membuat hidupnya berubah perlahan menjadi penuh ketakutan. Sejak malam percakapan itu, suasana di rumah Busari terasa berubah. Tidak ada pertengkaran besar, tetapi hubungan di dalam rumah menjadi semakin dingin. Busari tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Ia bangun pagi, menyapu halaman, lalu masuk ke dapur menyiapkan sarapan sederhana. Namun tubuhnya semakin sering terasa lemah. Kadang ia harus duduk beberapa kali untuk mengatur napas karena mudah lelah. Rina sebenarnya melihat keadaan itu, tetapi ia tidak menunjukkan rasa peduli. Baginya, semua pekerjaan rumah memang sudah seharusnya dikerjakan oleh Busari. Suatu pagi, saat Fajar sudah berangkat kerja, Rina memanggil Busari dari dapur. "Ibu, tolong bersihkan halaman belakang. Daunnya banyak sekali." Busari mengangguk pelan. Ia mengambil sapu lidi lalu berjalan perlahan menuju halaman belakang. Matahari pagi mulai terasa hangat, tetapi tubuh Busari justru terasa semakin berat. Ia tetap menyapu halaman dengan sabar. Dari dalam rumah, Rina hanya melihat sebentar lalu kembali duduk sambil bermain ponselnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari belakang rumah. Rina sedikit terkejut. Ia berjalan ke pintu belakang dan melihat Busari duduk di tanah sambil memegang lututnya. Sapu lidi tergeletak di sampingnya. Sepertinya Busari terpeleset saat menyapu daun yang basah. Rina hanya menghela napas dengan kesal. "Aduh, ibu ini bagaimana sih?" Bukannya membantu, ia justru memarahi. Lihat kan jadi lama semua pekerjaannya. Busari mencoba berdiri perlahan sambil menahan sakit di lututnya. "Ibu tidak apa-apa," katanya pelan. Namun sejak kejadian itu, kondisi Busari semakin menurun. Ia mulai sering batuk. Tubuhnya juga terlihat semakin lemah. Tetapi Busari tidak pernah mengeluh kepada Fajar. Ia tetap berusaha terlihat baik-baik saja agar anaknya tidak khawatir. Sementara itu, Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh di rumah itu. Awalnya hanya kejadian kecil. Suatu malam saat ia sedang di dapur, ia merasa seperti ada seseorang berjalan di ruang tengah. Langkahnya pelan. Rina keluar dari dapur untuk melihat. Namun ruang tengah kosong. Ia mengira mungkin hanya perasaan saja. Kejadian lain terjadi beberapa hari kemudian.
Saat itu malam sudah cukup larut. Fajar sudah tidur di kamar mereka. Rina yang masih terjaga tiba-tiba mendengar suara kursi bergeser di ruang depan. Suara itu cukup jelas. Ia langsung duduk di tempat tidur. Apa itu? Fajar yang setengah tidur hanya berkata pelan. Mungkin kucing. Rina mencoba percaya dengan jawaban itu. Namun saat ia keluar kamar untuk melihat, semua kursi tetap berada di tempatnya. Tidak ada yang berubah. Tidak ada kucing. Tidak ada siapapun. Sejak saat itu perasaan tidak nyaman mulai sering muncul. Kadang Rina merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut rumah. Kadang ia merasa rumah itu menjadi terlalu sunyi. Sementara kondisi Bu Sari semakin memburuk dari hari ke hari. Suatu sore, Bu Sari terlihat sangat pucat saat duduk di teras. Bu Lina yang kebetulan lewat kembali berhenti untuk menyapa. Bu Sari kelihatannya kurang sehat. Bu Sari hanya tersenyum kecil. Ia sedikit lelah. Namun malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rina. Karena pada malam itulah sesuatu terjadi di dalam rumah yang membuatnya mulai benar-benar ketakutan. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia alami sepanjang hidupnya. Dan kejadian itu terjadi tepat di kamar yang selama ini ditempati oleh Bu Sari. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di atas kampung tampak gelap tanpa banyak bintang. Di dalam rumah, lampu ruang tengah menyala redup. Fajar sudah tertidur karena kelelahan setelah seharian bekerja di bengkel. Rina masih terjaga di kamar. Entah kenapa malam itu ia sulit sekali memejamkan mata. Perasaannya gelisah tanpa alasan yang jelas. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara pelan dari luar kamar. Suara itu seperti langkah kaki. Pelan. Berhenti. Lalu berjalan lagi. Rina langsung membuka matanya. Ia duduk di tempat tidur sambil mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Langkah itu terdengar seperti berasal dari arah kamar Bu Sari. Rina mengerutkan dahi. Bu Sari belum tidur, pikirnya. Padahal biasanya Bu Sari sudah masuk kamar sejak lama. Langkah itu terdengar lagi. Pelan sekali. Seperti orang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Rina akhirnya bangun dari tempat tidur. Ia membuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Rumah itu terasa sangat sunyi. Lampu ruang tengah masih menyala, tetapi tidak ada siapapun di sana. Rina melangkah keluar kamar. Matanya langsung melihat ke arah pintu kamar Bu Sari yang sedikit terbuka. Lampu di dalam kamar itu mati. Hanya ada cahaya redup dari ruang tengah yang masuk ke dalam. Rina merasa aneh. Ia ingat jelas bahwa tadi sore Bu Sari terlihat sangat lemah. Seharusnya wanita tua itu sedang beristirahat. Rina berjalan mendekat dengan langkah pelan. Saat ia berada di depan pintu kamar itu, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang menarik napas dari dalam kamar. Rina langsung berhenti. Dadanya berdegup lebih cepat. Bu Sari, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian ia mendorong pintu kamar sedikit lebih terbuka. Ruangan itu gelap. Rina mencoba melihat ke dalam. Tempat tidur Bu Sari terlihat kosong. Selimutnya terlipat rapi. Tidak ada siapapun di sana. Rina langsung merasa bingung. Ia keluar dari depan kamar dan melihat ke arah dapur. Tidak ada siapapun. Ia juga melihat ke halaman belakang dari pintu dapur. Gelap dan sepi. Rina mulai merasa tidak nyaman. Ia kembali ke kamar dengan langkah cepat. Namun saat ia hampir sampai di kamar,
tiba-tiba terdengar suara pintu kamar Busari tertutup perlahan. Krek! Rina langsung menoleh. Pintu itu sekarang tertutup rapat. Padahal beberapa detik yang lalu pintu itu terbuka. Tubuh Rina langsung merinding. Ia berdiri diam beberapa saat sambil menatap pintu itu. Perasaannya mulai tidak enak. Akhirnya ia masuk kembali ke kamar dan mencoba tidur. Namun sepanjang malam itu ia terus terbangun beberapa kali. Kadang karena suara seperti langkah kaki. Kadang karena suara benda kecil yang jatuh. Sementara itu di kamar lain, Busari sedang terbaring lemah. Napasnya terdengar pelan. Tubuhnya terasa sangat dingin. Beberapa hari setelah malam itu, kondisi Busari semakin memburuk. Fajar mulai terlihat sangat khawatir melihat keadaan ibunya. Namun sesuatu yang lebih besar ternyata sedang menunggu di depan mereka. Sesuatu yang akan mengubah seluruh kehidupan di rumah itu. Dan semuanya terjadi pada hari ketika Busari akhirnya tidak lagi membuka matanya. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, kondisi Busari semakin melemah. Tubuhnya sering demam dan napasnya terasa berat. Fajar akhirnya memutuskan untuk tidak pergi bekerja selama beberapa hari agar bisa menjaga ibunya di rumah. Siang itu suasana rumah terasa sunyi. Busari terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Fajar duduk di sampingnya sambil memegang tangan ibunya. "Ibu istirahat saja." "Fajar di sini," kata Fajar dengan suara pelan. Busari membuka matanya perlahan. Ia menatap anaknya dengan penuh kasih. "Ibu tidak apa-apa." "Kamu jangan khawatir," jawabnya pelan. Namun Fajar tahu kondisi ibunya tidak baik. Sementara itu Rina hanya berdiri di pintu kamar. Wajahnya terlihat datar tanpa banyak bicara. Sore hari kondisi Busari tiba-tiba semakin menurun. Napasnya semakin pelan. Fajar memanggil tetangga untuk membantu. Beberapa warga datang ke rumah itu. Bulina berdiri di dekat pintu dengan wajah sedih. Tidak lama kemudian Busari menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Rumah itu langsung dipenuhi suasana duka. Fajar menangis di samping ibunya. Ia merasa sangat kehilangan. Warga kampung membantu mengurus semua keperluan pemakaman. Sementara Rina terlihat lebih banyak diam. Tidak ada tangisan dari wajahnya. Malam itu Busari dimakamkan di pemakaman kampung yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Setelah semua selesai, rumah itu kembali sepi. Namun sejak malam pemakaman itulah kehidupan Rina mulai berubah. Pada malam pertama, ia terbangun karena mendengar suara tangisan. Suara itu pelan. Seperti seseorang yang menangis di dalam rumah. Rina duduk di tempat tidur sambil menajamkan telinganya. Tangisan itu terdengar lagi. Pelan tetapi jelas. Seperti berasal dari ruang tengah. Ia langsung merasa merinding. Ia mencoba membangunkan Fajar tetapi suaminya tertidur sangat lelap karena kelelahan. Rina akhirnya memberanikan diri keluar kamar. Rumah itu gelap dan sunyi. Namun tangisan itu terdengar lagi. Sekarang seperti berasal dari arah kamar Busari. Langkah Rina terasa berat saat berjalan mendekati kamar itu. Pintu kamar sedikit terbuka. Saat Rina melihat ke dalam, kamar itu kosong. Tidak ada siapapun. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Rina langsung kembali ke kamar dengan jantung berdebar. Malam berikutnya kejadian lain terjadi. Saat ia berada di dapur, tiba-tiba gelas di meja jatuh sendiri ke lantai. Padahal tidak ada orang yang menyentuhnya. Beberapa malam berikutnya Rina mulai sering bermimpi buruk.
Dalam mimpinya ia melihat Busari duduk di teras rumah sambil menangis. Wanita tua itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sejak saat itu Rina mulai sulit tidur. Wajahnya terlihat semakin pucat setiap hari. Dan puncaknya terjadi pada malam yang disaksikan oleh warga kampung. Malam itu Rina terbangun karena mendengar suara pintu kamar terbuka. Ia menoleh ke arah pintu. Di sana ia melihat bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu pelan-pelan melangkah mendekat. Dalam cahaya lampu yang redup, Rina melihat wajah yang sangat ia kenal. Itu wajah Busari. Wanita tua itu hanya berdiri sambil menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Rina langsung berteriak keras. Ia berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan. Itulah malam ketika warga kampung melihat Rina berlari di jalan sambil berteriak histeris. Sejak malam itu Rina tidak pernah benar-benar tenang lagi. Ia sering terlihat ketakutan ketika malam datang. Kadang ia terbangun sambil menangis. Kadang ia hanya duduk diam menatap rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat yang membuatnya tidak nyaman. Warga kampung akhirnya hanya bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu. Perlakuan buruk kepada orang tua bukanlah hal kecil. Hati seorang ibu yang terluka bisa membawa penyesalan yang sangat panjang. Dan setiap orang yang mendengar kisah ini selalu mengingat satu hal. Hormati orang tua selagi mereka masih ada. Karena ketika penyesalan datang, seringkali semuanya sudah terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah, tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.